kitab yang sangat sulit untuk dibahas karena terkait terapis dan tasawuf. Ya. Ini penting kita dalami karena kehidupan sekarang nggak mungkin mengandalkan asbab aja ya, pola berpikir kita terkait juga terapis kesehatan terhadap diri dan terkait juga taharah. Ya. Terutama yang Anda bahas bagian awal adalah bagian arah akliyah, akal. Ya. Kalau di Risalah masuk bab 4, tapi kita baru memasuki bab 2. Kalau bab 1, ini bab 2 mudah-mudahan sampai juga ini ya, karena ada 24 bab yang kita mesti pahami. Dan ini kitab itu sangat fenomenal ya untuk orang tasawuf, termasuk wajib ya. Langsung aja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita taklim, kita tahara dulu 3 kali. Bagian abaha di kepala, nafi isbat, bersihkan dada. Ya. Mudah-mudahan amalan ini yang selalu kita amalkan menjadi pahala, menjadi amalan harian kita dan Allah meridhoi. Ikhlas ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat niat. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tahara putarnya 3 kali, lemparannya bersihkan ke bawah, pujakan Allah bagian tengah ya. Nempel bawah, putar kanan arah jauh. La ilaha illallah. Arahkan ke kalbu Allah. Nabi Isa berkata, La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila diniyah asyarihi wa ila hadrati Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani juriyatihi biiznillah waridillahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka la kulli syai'in qadir, taqdi hajatina pasang niat. Wa khususan abaruyah Nur Muhammad, khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-madi kalimatul rodin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'alas sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzubika min syarri masanatu abulaka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina sadaqatil maut wa najatan minan nari wal afwa hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin.
Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'hud. Wassalatu wassalamu li ayasiril hayati wujud wa ashabil ajamil kulli mawjud. Salatan tutaqil kudu binal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an. Fattahu lana biha nuru janat wa nurunai wa nurul jari ila wajhikal karim subhanaka ilmalana ila ma'alam tanah inaka antal alimul hakim rawasyal sabri wa yasril amri wa qudatam lisani ya qawli ya Allah ya Rabb. Lapangkan untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, beraikanlah simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka bisa memahami ta'lim ini dan Allah meridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini kita masih diberi waktu untuk bisa bertauhidul ilmi, hadir di tempat majelis ini. Tidak lupa alhamdulillah juga kita sampaikan sholawat tentunya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini Anda coba bahas tajuk taklim yang kita bedah kembali dengan runut-runut sebelumnya. Al-Kitabu Syiriyul Likulli Asl bertempat, atau orang sering menyebut membahas kitab Sirul Asl. Konteks yang kita bahas intinya adalah kesimpulannya melihat Allah melalui sifat dan zatnya ya, dalam konsep ruhani ya. Ma'adu semua para wali Allah paham kita ini wali Allah dengan kadar makomat yang berbeda. Karena khalifah itu kita di sini kan khalifah, harus kena sandangan itu. Jadi cita-cita kita tertinggi sebagai khalifah kan. Memang kita diturunkan untuk jadi khalifah. Ya. Jadi kalau kita memahami wali Allah itu makomat yang tinggi banget ya, berarti kita salah nawa itu ya. Semua para wali Allah, para khalifah harus paham bahwa mereka datang ke dunia ini, termasuk kita, dilahirkan untuk bisa menyelenggarakan suatu lalu lintas ruhani. Itu bahasanya. Itu bahasa dari Sirul Asal. Ya. Untuk bisa menyelenggarakan satu lalu lintas ruhani. Karena lalu lintas kita sudah dilalui di alam ruh, alam rahim. Kita masuk alam dunia, itu lalu lintas ruhani. Ya. Masuk lagi lalu lintas alam barja. Ya. Itu ada lalu istilahnya makomat. Bahasanya begitu. Ya. Jadi tiap wali harus paham itu. Ya. Jadi karena ini kitabnya sangat sulit, Andong coba bahas secara model kekinian ya, mudah-mudahan bisa tertangkap. Ya. Perolehan ataupun kerugian yang menjadi akibat adalah di lalu lintas ruhani duniawi, perolehannya menjadi ketetapan adalah surga atau neraka. Jadi ketentuannya di sini, di dunia ini. Surga dan neraka itu nanti di dunia ini ya. Oleh karena itu mereka selalu menatap dengan pandangan waspada terhadap kehidupan sekarang. Untuk wali-wali Allah ya, kita ini wali-wali Allah. Coba tangkap dengan pandangan waspada di kehidupan sekarang ya. Karena kehidupan nanti nggak ada lagi pandangan yang untuk diikhtiarikan ya. Waspada kepada badan yang sering berkhianat. Ini kan tempat, wadah kan. Kita nanti pindah ke alam barja, pindah lagi tempat kita kan. Badan kita ini di dunia sering berkhianat.
yang bisa menyebabkan menderita, baik itu kehidupan sekarang maupun nanti. Nah, waspada di situ dulu. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang bijaksana sajalah yang setelah sholat subuhnya sering menghabiskan 1 jam penuh untuk mengadakan perhitungan kerohanian kehidupan sebelumnya. Dia akan berbicara dengan jiwanya. Itu yang disebut tafakur. Sufi begitu, seorang wali begitu. Yang ditafakuri apa? Kebiasaan Syekh Burhanuddin, nah, yang berada di Sumatera Barat juga begitu. Sattar, Abah Anom, ya. Apalagi wali kutub kita. Setelah subuh, ya, membek ke belakang kehidupan lintasan ruhani ke belakang tuh kita ngapain? Ya ruhi laisha ladaika shiwahayatin wahidatin la yumkinu irja'u lahjat wahidatin madat fa fi haja inillah adadul anfasilati tataqo samuha muakadatun la yumkin jiyaditiha. Jadi setelah kita subuh, setelah kita melakukan amalan syariat, biasanya mereka tafakur dengan membaca ini. Itu konteksnya berbicara dengan jiwa, pikiran dan jiwa. Berbicara pikiran dengan jiwa. Artinya, wahai jiwaku, ya, engkau hanya mempunyai 1 hidup. Tidak satupun saat yang telah lewat bisa dikembalikan. Ya ruhi itu bahasanya ya jiwa. Laisha ladaika shiwahayatin wahidatin. Ngobrol. Wahai jiwaku, engkau hanya mempunyai 1 hidup. Tidak satupun saat yang telah lewat bisa dikembalikan. Karena dalam perbendaharaan Allah, jumlah napas bagianmu sudah tertentu dan tidak bisa ditambah. Itu kontrol. Untuk kita melakukannya tidak melenceng lagi dalam lintasan rohani berikut waktu. Duduk. Itu yang disebut tafakurnya para wali Allah. Nah, ini termasuk ilmu kejiwaan. Sebetulnya mengajari tubuh dengan ucapan tadi. Tentunya ini hasil itikaf para wali-wali yang di atas kan. Ini nggak salah ucapannya. Kita sebetulnya bisa komunikasi antara diri kita sendiri. Nanti Adung share ini ayat ini. Adung tidak akan membahas apakah sumber dari mana, tidak. Ya, yang mengucapkan wali kutub, ya, nggak mungkin beliau salah. Kalau diperdebatkan nanti jadi bingung nih, sandaran dalilnya apa? Ya, cuman perkataan ini tidak melenceng dari syariat. Supaya timbul fatwa hati harus begitu. Dipancing dulu. Ulang. Ya ruhi laisha ladaika shiwahayatin wahidatin la yumkinu irja'ul lahjat wahidatin madad fafi hajainillah adadul anfasilati tataqqa. Anfasilati tataqqa samuha muakadatun la yumkin jiyaditiha. Wahai jiwaku, engkau hanya mempunyai 1 hidup. Tidak satupun saat yang telah lewat bila bisa dikembalikan. Karena dalam perbendaharaan Allah, jumlah napas bagianmu sudah tertentu dan tidak bisa ditambahkan. Jadi Allah menggunakan akal kita, pikiran kita untuk menunjuki jiwa yang terlalaikan. Artinya yang dibicarakan ini dari Allah. Saya sampaikan ke kita, nah akal kita terprogram kan, sampaikan ke jiwa. Duduk, itu maksudnya. Itu amalannya sudah subuh.
konsepnya tafakur jiwa. Gunanya untuk bisa menghidupkan hati, menghidupkan kolbu. Nah, itu dia amalan-amalan sirrul asror, lintasan ruhani. Selanjutnya yang mesti kita baca agak panjang ya, tung potong-potong. Indamatan tahil hayatu lam yakuna hunak ayu harakatan ruhiyatan mumkinat bil nisyabatilaka lidalika kulum ayumkinuka faluhu ay faluhu lana. Artinya ketika kehidupan telah berakhir, ingatkan lagi jiwa itu. Indamatan tahil hayatu, ketika kehidupan telah berakhir, tidak ada lagi lalu lintas ruhaniah, ya, karena sudah di alam ruhani barja itu, ya. Yang mungkin kau peroleh. Karena itu apa yang bisa kau kerjakan, kerjakan sekarang. Mumpung kalian masih diberi waktu dalam kehidupan lintasan ruhani. Yang kedua. Yang ketiga, ta'amal mahada yaumi bitori kotin kama law anna hayataka qad aistalakat bil kamili wa ana yaumanhu wa yaumun idafiun wa nahahu laqallahu fadullah azza wa jalla. Artinya perlakuan hari ini sedemikian rupa seakan-akan hidupmu telah kau habiskan sama sekali, dan bahwa hari ini adalah hari tambahan yang dianugerahkan kepadamu oleh rahmat Rabbmu yang Maha Kuasa. Sifat syukur itu. Kalau antum masih bisa mengamalkan kehidupan dikasih napas untuk hari subuh. Kemudian ditutup baru. Wa ayu qata'jumun min idai atihi as-sa'a adatul liman ya amalan amalan yanfa'u ba'dal mauti. Kekeliruan apalagi yang lebih besar daripada menyia-nyiakannya. Diingatkan lagi, jangan disia-siakan. Lintasan ruhani masih ada. Kebahagiaan itu bagi orang-orang yang sekarang mengerjakan amal-amal yang akan memberikan keuntungan baginya setelah mati. Amalkan itu. Itu fatwa menasehati jiwa. Nah, sekarang baru kita sampai kepada zikir. Baru kita dibolehkan dengan menunjuki jiwa tadi al-ilmu dulu, baru zikir. Sampai kita pada zikrullah. Itu sirrul asrar. Jadi sirrul asrar itu tidak tahara lagi sebetulnya. Karena tahara letaknya pada syatar, pada yang bawah. Levelnya beda. Arti kata kalau antum ingin bisa berzikrullah, itu arti kata di sirrul asrar sudah melihat Allah. Ya, itu pengertiannya dalam konsep rohani. Maka dikasih ilmu dulu si jiwa dengan konsep tadi, ya, maksudnya gitu. Nah, berarti ingatannya seseorang bahwa Allah mengamati seluruh tindakan dan pikiran. Itu pengertian daripada zikir dalam konsep metode tadi, qadariyah namanya. Ya, jadi ingatannya seseorang, Allah itu mengamati seluruh tindakan pikirannya. Orang-orang yang hanya melihat penampilan luar, sementara Allah melihat keduanya,
yang di luar maupun yang di dalam diri manusia. Allah melihat keduanya. Orang yang benar mempercayai hal ini akan bisa mendisiplinkan wujud luar maupun wujud dalamnya dengan benar. Nah, agak pusing ya. Itu sirrul asal. Kebayang nggak kalau nggak pandai membedahnya ke bahasa pengertian? Akan mampu antum mendisiplinkan diri wujud luar johir antum dan wujud dalam kejiwaan antum. Nah, jika ia menyangkal hal ini, maka ia adalah seorang kafir. Itu kata sirrul asal. Ya. Dan jika sementara mempercayainya, dia bertindak bertentangan dengan kepercayaannya tadi, percaya tapi bertindak bertentangan dengan kepercayaan itu, maka dia telah melakukan kesalahan berupa bersikap angkuh namanya. Kaitannya dengan ini bangkang. Ya. Kita lihat amalannya para wali. Suatu hari seorang Habsyi datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ini adhnabtu khatiran fahal taqbal taubati." Wahai Rasulullah, saya telah melakukan banyak dosa. Mungkinkah tobat saya bisa diterima? Nabi menjawab, "Na'am." Ya. Faqala al-Habsyi, "Ya Rasulullah." Bertanya lagi nih orang Habsyi tadi. "Kullama adnabta hal hunnakallah haqqu." Dijawab lagi sama Nabi, "Hal ra'aitahu?" Na'am. Ya. Wahai Rasulullah, setiap saya melakukan dosa, adakah Rob benar-benar melihatnya? Ini Habsyi pikirannya melihat secara konsep mata loh. Jawaban Nabi, ya, lahir. Jawab Nabi. Sang Habsyi pun akhirnya terpekik, menjerit, dan kemudian jatuh tak sadarkan diri. Karena dia tidak tahu kalau Allah melihat dia. Dianggap konsep melihatnya nggak begitu, itu Habsyi. Jadi sebelum seseorang benar-benar yakin bahwa Allah melihat antum, bahwa Allah itu menolong antum, bahwa Allah itu mengatur antum, sebelum antum yakin akan kenyataan bahwa ia selalu berada dalam pengamatan Allah, tidak mungkin ia bertindak di jalan yang benar. Pasti benar. Jadi yakin itu dulu. Bahasanya begitu. Nah, ini kalau kita tidak mendudukkan kata sampainya di kitab Sirrul Asrar bisa seperti terbalik. Ya. Ya. Seorang syekh suatu kali mempunyai seorang murid yang ia sayangi dari yang lain. Ada prioritas. Ini contoh-contoh dulu ya supaya bisa dipahami konsep dari Sirrul Asrar dari melihat Allah. Ya. Jadi ini syekh ini sayangnya benar ini. Jadi perlakuannya lebih prioritas lah karena ini muridnya disayangi dari yang lainnya sehingga membangkitkan rasa iri yang lainnya. Ya. Suatu hari sang syekh memberi masing-masing muridnya seekor unggas dan memerintahkan mereka untuk pergi dan membunuhnya di suatu tempat yang tidak ada yang bisa melihat. Masing-masing murid dikasih satu ekor unggas. Sesuai dengan itu setiap muridnya membunuh unggasnya di tempat yang tersembunyi dan membawanya kembali. Perintah yang sudah unggas itu dimatikan dibawa kembali ke
kecuali murid syekh yang paling disayangi itu. Ia membawa kembali unggas itu dalam keadaan hidup, tetap tidak mati. Kemudian sang murid yang disayang saya itu ngomong, la astati'u ala uturo ala makanan kada li anna Allah yarani daiman fi kulli makanin. Saya tak bisa menemukan tempat seperti itu karena Allah selalu melihatku di mana-mana. Ini udah ihsan banget, bahkan di atas ihsan. Ya. Sang syekh pun berkata kepada muridnya yang lain akhirnya, Alan arafatum mustawa hadas syabi lakot wasyala ila mustawa dikillah da'aimi. Sekarang kamu tahu kan, tingkat anak muda ini yang aku sayang, ia telah mencapai tingkat selalu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah. Jadi kita ingat Allah aja, jangan melihat Allah. Karena pintu untuk Allah bisa melihat dan melihat Allah itu adalah zikrullah. Itu lintasan rohani. Ketika Julaiha menggoda Yusuf, ia menutupkan kain ke atas wajah berhala yang biasa disembahnya. Yusuf berkata, ya Julaiha, atarrifu bi anni astahi min qaumati hijaratin afala astahi minna alladhi khalaqa samawati sabawal ard. Wahai Julaiha, engkau malu di hadapan seonggokan batu. Ya, karena dianggapnya itu apa? Berhala itu ngelihat. Kan ada yang kayak gitu kan, sampai dibajuin kan. Maka tidakkah aku mesti malu di hadapan dia yang menciptakan 7 langit dan bumi? Itu kata Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi itu kira-kira pengertian pemahaman kita melihat Allah begitu. Itu konsep sirul asrar. Nah, satu kali seorang datang kepada wali Junaid. Ini supaya lebih mantap dulu ya keyakinan kita ya. Dan berkata, la astati'u an amna'a aini minan najari illal asya'il mutirati. Saya tidak bisa menahan pandangan mata saya dari melihat hal-hal yang menggairahkan. Ada orang yang datang kepada wali Junaid. Orang itu ngomong gitu. Jadi nggak tahan dia melihat hal-hal yang menggairahkan. Apa yang mesti saya perbuat, wahai Junaid? Antata dakara annallah ya rabbi wuduhan aktaro mimma taral ala kirina. Itu katanya Junaid. Dengan mengingat bahwa Allah melihatmu lebih jelas daripada kamu melihat orang lain. Itu kata Syekh Junaid. Jadi dalam hadis pun ditekankan, Allah berfirman, al-jannat liqaumi radu dan batuma daqaru anna aini fauqahum fasyakatu. Surga itu bagi orang-orang yang sempat berkeinginan untuk mengerjakan dosa, tapi kemudian ingat bahwa mataku ada di atas mereka dan kemudian mereka menahan diri. Ya, nggak jadi dia berbuat dosa. Karenanya Abdullah bin Dinar meriwayatkan bahwa suatu kali ia berjalan-jalan bersama Khalifah Umar di dekat Mekah, kota Mekah. Ketika bertemu seorang anak laki-laki pengembala sedang mengembalakan sekawanan domba, Umar berkata kepada pengembala itu,
ba'ni kharufan. Jualah seekor domba kepadaku. Kata pengembala domba itu rumahnya banyak nih kepada Khalifah Umar. Anak laki-laki itu menjawab, hadiah kirabu laisyatli baliyashijiti. Domba-domba ini bukan milikku, tapi milik tuanku. Kemudian untuk mengujinya, Umar berkata lagi, hal yumkinu an turki birahu annadi biya qad qatawa ahaduhu wa huwa la ya'rifu syai'an andalika. Engkau kan bisa berkata kepada tuannya bahwa seekor serigala telah menyambar salah satu di antaranya. Ini nguji Umar. Dan dia tidak akan tahu apa-apa mengenai hal itu. Lalan yu'arafa. Tidak, memang dia tidak akan tahu. Nyengor dia, si anak tuh. Betul, tidak, memang dia tidak akan tahu, kata anak itu. Walakinnallah, saya alamu. Tapi Allah akan mengetahuinya. Keren kan? Gembala. Nah. Jadi nilai ibadah kita itu bukan waktu terlihat, waktu sendirian. Sebetulnya intinya itu. Kita bisa menilai. Ya. Umar pun menangis mendatangi majikan anak itu untuk membelinya dan kemudian membebaskannya sambil berkata, in kalamaka uriruka fid dunya wasayuhariruka fil akhirat aidan. Ucapanmu itu telah membuatmu bebas dari dunia ini, akan membuatmu bebas pula di akhirat. Itu ucapan Umar. Jadi ada beberapa riwayat yang untuk menekankan bahwa Allah itu memang melihat kita langsung, dan kita setidaknya kalau ingat itu udah sama dengan melihat. Karena ingat Allah itu kadangkala seperti gampang tapi susah. Betul kan? Berapa persen antum sering ingat Allah? Iya kan? Nah, ada dua tingkatan zikrullah. Tingkatan pertama dalam konsep sirrul asr adalah tingkatan para wali, yang pikiran-pikirannya seluruhnya terserap dalam perenungan dan keagungan Allah. Pikiran kita sudah terserap merenung tafakur kepada keagungan Allah. Itu tingkatannya yang pertama. Dan sama sekali tidak menyisakan lagi ruang di hati untuk hal-hal lain. Tinggi banget tuh. Ya. Inilah tingkatan zikir yang lebih rendah. Itu kata wali. Padahal itu tinggi banget, Pak. Betul kan? Kita mungkin nggak sampai ke situ ya. Karena ketika hati manusia sudah tetap dan anggota-anggota tubuhnya sedemikian terkendalikan oleh hatinya, sehingga mereka menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang sebenarnya halal, maka ia sama sekali tak lagi butuh akan alat ataupun penjaga terhadap dosa-dosanya. Nggak butuh lagi, nggak perlu lagi atribut. Terhadap zikir seperti inilah Nabi bersabda. Itu tingkatan zikir pertama. Tingkatan para wali juga tuh zikir pertama itu. Dalam makomatnya. Man asbaha fis sabahi wala isa fi qalbihi illa Allah. Sabda ini syahid. Hafijahullah fid dunya wal akhirat. Orang yang bangun di pagi hari hanya dengan Allah di dalam pikirannya, maka Allah akan menjaganya di dunia maupun di akhirat. Itu sabda Nabi. Kalau pagi ya bangun itu langsung ingat Allah, maka antum akan dijaganya di dunia maupun di akhirat.
Pas kita bangun pagi apa yang diingat? Kamar mandi. Ya. Ini nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa. Makomat itu bisa dipelajari. Sampai di mana titik kita lintasan rohani itu. Ya. Wali Shibli, seorang wali juga, suatu hari pergi mengunjungi sufi yang bernama Syauri. Didapatinya Syauri ini sedang duduk tafakur sedemikian tenang sehingga tidak satupun rambut di tubuhnya bergerak. Shibli pun bertanya kepada sufi Syauri ini, "Miman ta'alam tu mumarasata ta'amulil hadi bihadihi torikoti." Dari siapa Anda belajar mempraktekkan ketenangan tafakur seperti itu sampai ini gak goyang rambut? Akhirnya Syauri menjawab, "Min kitatan ra'aitun alain tijaro amamma juri farin bitorikotin aktaro hudu'an mimma kuntu af'alu." Dari seekor kucing yang saya lihat menunggu di depan lubang tikus dengan sikap yang bahkan jauh lebih tenang daripada yang saya lakukan. Itu Sufi Ats-Tsauri. Ibu Abu Hanifah meriwayatkan begini, kepada saya diberitakan bahwa di kota Syur ada seorang syekh dengan seorang muridnya selalu duduk dan larut dalam zikrullah. Amalannya itu. Akhirnya saya berangkat ke sana dan mendapati mereka berdua duduk dengan wajah menghadap ke Mekah. Zikrullah yang menghadap ke Mekah. Saya ucapkan salam kepada mereka 3 kali, tapi mereka tidak menjawab. Akhirnya saya berkata, saya meminta dengan sangat sampai di bawah, demi Allah agar Anda menjawab salam saya. Akhirnya yang lebih muda mengangkat kepalanya dan menjawab, "Ya Ibnu Hanifah, hadihil dunya laisat illa fatratan kasyiratan." Wahai Ibnu Hanifah, dunia ini hanya ada untuk waktu yang singkat saja. Dan dari waktu yang singkat itu hanya sedikit yang masih tersisa. Anda telah menghalang-halangi kami dengan menuntut agar kami membalas salam Anda. Itu jawab siapa jikir, tagaduh. Kemudian menunduk kepala kembali dan diam lagi. Dicuekin tuh Abu Hanifah. Dicuekin, tunduk lagi. Waktu itu Abu Hanifah merasa lapar dan haus. Tetapi keingintahuan akan kedua orang itu membuatnya lupa dari haus dan lapar tadi. Akhirnya saya sholat asar dan maghrib bersama mereka, ya, yang hobinya zikir tadi. Kemudian meminta mereka, kan sudah sholat sadar tuh, nggak zikir langsung, meminta kepada mereka untuk memberi nasihat-nasihat rohani. Intinya ingin belajar sebenarnya ahli zikir itu. Yang muda menjawab, apa jawabannya? Ya Ibnu Hanifah, nanu qaumun bayyisuna laisya lana lisanun hatta nunsaha. Wahai Ibnu Hanifah, kami ini orang sengsara. Kami tidak memiliki lidah untuk memberikan nasihat. Itu jawabannya. Tetap Abu Hanifah berdiri di sana 3 hari 3 malam. Begitu orang mengejar ilmu. Tidak satu patah pun terlontar dari kami dan tak seorang pun yang tidur. Kemudian
Saya berkata dalam hati, Abu Hanifah ngomong dalam hati ke kolbunya sendiri. Apa yang dia bilang? Atlubu minhum bijidiyatin liwajhillah an yukadimuni ba'dan nasyihi. Saya minta mereka dengan sangat demi Allah untuk memberi saya beberapa nasihat. Tapi di hati ngomongnya. Akhirnya yang muda mengkasyaf pikiran Abu Hanifah tadi. Dibuka. Kemudian sekali lagi dia menyadarkan diri dari zikir, mengangkat kepala, ngomong. Padahal itu ngomongnya nggak keluar. Abu Hanifah di hati. Apa jawabannya? Adhab fathatan man yudakiru qallah bijiarati. Zikrullah maksudnya bijiaratihi wa yakrisu fi qalbika kasyiyatahu wa yansahuka bisamtihi la bikalamihi. Kenapa Andung memakai bahasa aslinya? Karena takut melenceng kata asli. Kalau kita pakai semuanya pakai bahasa literal, kita takut salah. Itu maksudnya. Jadi sepotong-sepotong kita jabarkan. Jadi jawabannya, pergi dan carilah seseorang yang dengan mengunjunginya akan membuat Anda mengingat Allah. Itu kata pecikir tadi. Enggak nasihatin, pergilah, carilah. Kunjungi yang akan bisa Anda mengingat Allah dan menanamkan rasa takut akan Dia di dalam hati antum, dan yang akan memberi antum nasihat melalui diamnya, bukan lewat ucapannya. Itu semua adalah zikirnya para wali, yaitu berada dalam keadaan terserap seluruh dalam perenungan akan Allah. Itulah zikir makomat. Jadi kalau antum belajar zikir sama wali, nggak ketemu lafadz lahir, yang ketemu lafadz batin. Kalau ngomong sama wali, ya ngomongnya jangan pakai mulut, pakai hati, gitu maksudnya. Begitu juga dengan Allah. Sampai lebih tajam pemahaman hati dari pemahaman mulut. Pemahaman mulut ada hijab. Kalau hati sudah bersih, dia akan dapat dipahami orang yang hatinya bersih. Itu udah feel. Nah, itu maksud dari Sirrul Asrar. Zikir pertama wali begitu. Tingkatan zikir kedua. Nah, kita udah zikir kan? Udah berubah lagi pemahaman kita kan? Nah, dari zikrullah adalah zikir. Itu disebut zikirnya golongan kanan, ashabul yamin. Itu golongan kedua. Golongan ashabul yamin. Kalau tadi golongan khofi, berkata dengan hati. Orang ini sadar bahwa Allah mengetahui segala sesuatu tentang mereka dan merasa malu dalam kehadirannya. Walaupun demikian mereka tidak larut dalam pikiran tentang keagungan-keagungannya, melainkan tetap sepenuhnya sadar diri. Keadaan mereka seperti seorang yang tiba-tiba terperangah, terkejut di dalam keadaan telanjang dengan terburu-buru menutup dirinya. Kelompok tingkatan pertama tadi merupakan seorang yang tiba-tiba mendapati dirinya di hadapan seorang raja dan merasa bingung dan kaget. Itu kelompok yang pertama bahasa ruhaninya. Kelompok yang kedua tadi menyelidiki dengan teliti semua hal yang terlintas dalam pikiran mereka, karena pada hari akhir 3 pertanyaan akan ditanyakan berkenaan dengan setiap tindakan. Kenapa engkau melakukannya? Bagaimana kamu melakukannya? Apa tujuan melakukannya? Jadi bermain asbab pikiran walaupun dia zikir. Nah, yang pertama ditanyakan karena seorang semestinya bertindak berdasarkan dorongan impuls.
Itu yang disebut ilahiyah. Dan bukan dorongan setan atau badaniyah, bukan. Implus, ilahiyah dorongannya. Jika pertanyaan ini dijawab dengan baik, maka pertanyaan kedua akan menguji tentang bagaimana pekerjaan itu dilakukan secara bijaksana atau ceroboh dan lalai. Dan yang ketiga, pekerjaan itu dilakukan hanya demi mencari ridha Tuhan ataukah demi memperoleh pujian manusia dalam kita melakukan ketaatan. Jika seorang memahami arti pertanyaan-pertanyaan pada diri sendiri tadi, ia akan menjadi sangat awas terhadap keadaan hatinya. Peka terhadap bagaimana dia berpikiran sebelum akhirnya bertindak. Sama. Jadi memperbedakan antara pikiran-pikiran itu adalah hal yang sulit dalam kehidupan sekarang. Bahasanya muskil. Maka harus dibereskan secara konsep zikirnya sirrul asrar. Muskil. Dan orang yang tidak mampu melakukannya mesti mengaitkan dirinya pada seorang, harus dikaitkan dirinya kepada seseorang yang sifatnya behiti ruhaninya. Nah, baru masuk. Yang bisa menerangi hatinya secara konsep ruhani. Kira-kira paham nggak? Nah, ia mesti benar-benar menghindar dari orang-orang terpelajar yang sepenuhnya bersikap duniawi. Nah, ini nggak enaknya nih. Harus menghindar dulu. Mereka itu agen setan, maaf, karena Allah berfirman kepada Daud. Anda nggak tunjukin nanti firmannya, nanti jadi dalil, nggak mau belajar nanti. Nah, ya ada nanti firmannya ya. Ya Daudul latas ala al ulamai ladina samahum hubud dunya fasaslubanaka mahabati. Wahai Daud, jangan bertanya tentang orang-orang yang terpelajar yang teracuni oleh cinta dunia. Pelajar intelektual yang hubutinya jangan tanya. Yang sudah keracunan itu, karena ia akan merampok kecintaanmu kepada diriku, kata Allah gitu. Ya. Karenanya Nabi bersabda, Innallaha yuhibbus nas ladina yatafahasuna subati wala yaj'aluna aqulahum musayyatiratan ala ahwaihim. Allah mencintai orang yang cermat dalam meneliti soal-soal yang meragukan dan yang tidak membiarkan akalnya dikuasai oleh nafsunya. Nalar dan pembedaan berkaitan erat. Nalar itu dan pembedaan itu berkaitan erat. Dan orang yang di dalam dirinya nalar tidak mengendalikan nafsu, maka tidak akan cermat melakukan penyelidikan. Itu udah bahasa pemberesan di kepala. Kalau konteksnya itu kan abaha. Di samping beberapa peringatan tentang penelitian sebelum bertindak, seseorang juga mesti dengan ketat menuntut pertanggungjawaban dirinya atas tindakan-tindakan masa lalunya. Setiap malam ia mesti memeriksa hatinya berkenaan dengan apa yang telah ia kerjakan, demi melihat telah beruntung atau merugi ia dalam modal ruhaninya. Inilah yang lebih penting, karena hati itu seperti rekaan dagang yang khianat, yang selalu siap untuk menipu dan mengelabui. Jadi kadang-kadang ia menampakkan perasaan mementingkan dirinya sendiri dalam bentuk ketaatan kepada Allah sedemikian rupa, sehingga seseorang menyangka bahwa ia telah beruntung, padahal sebenarnya ia merugi. Itu sering tidak disadari. Seorang wali bernama Amiyah, berumur 60 tahun, menghitung tiap hari dalam hidupnya, dan ia dapati bahwa harinya itu berjumlah 21.600 hari. Ia berkata pada dirinya sendiri, apa ucapannya? Al-wailulli alam atakidu anak artakibu qati'atan wahidatan kullayomin fakaifa ahrubu min kaumati wahad was asrun al-fuad syakmi al-danban.
celaka aku. Sekiranya aku melakukan satu dosa saja setiap harinya, bagaimana aku bisa melarikan diri dari timbunan 21.600 dosa. Begitu dia merenungnya. Kalau sekarang dipraktekin gaya ini, waduh bingung nih ya. Soleh banget nih orang. Tapi dulu dilakukan itu. Ya. Ia pun menjerit dan roboh ke tanah. Setelah ngomong itu, ketika orang-orang datang untuk membangunkannya, mereka dapati ia is dead. Benar ya Amia nih. Begitu tajamnya kepekaannya. Tetapi sebagian besar manusia bersifat lalai dan tidak pernah berpikir untuk meminta pertanggungjawaban dirinya sendiri. Jika bagi setiap dosa yang dilakukannya, seseorang menempatkan sebutir batu di dalam sebuah rumah kosong, segera saja akan ia dapati rumah itu penuh dengan batu. Itu itikbar. Jika malaikat mencatat menuntut upah, ngambek dia. Darinya, baginya, pekerjaannya menuliskan dosa-dosanya, maka semua uangnya akan cepat sirna. Habis antum uang kalau dibayar. Iya kan? Kira-kira gitu. Ini perkataan dari Sirul Asrar. Anung coba sisipkan dikit-dikit supaya nyambung. Ya. Orang menghitung biji tasbih dengan rasa puas diri. Setiap kali mereka selesai menyebut nama Allah, tetapi mereka tidak mempunyai tasbih untuk menghitung kata-kata sia-sia yang tak terbilang banyaknya yang telah mereka ucapkan. Oleh karena itu Khalifah Umar ngomong, Zinhaqon aqwalaka wa aflaka qabla an yatima wa zunuha fil mahkamati. Timbang benar-benar kata-kata dan tindakan-tindakanmu sebelum semuanya itu ditimbang pada saat pengadilan nanti. Itu kata Umar. Ia sendiri sebelum beristirahat pada setiap malamnya biasa memukul kakinya dengan disertai rasa ngeri, kemudian berseru, "Apa yang telah kau lakukan hari ini wahai kaki?" Itu Umar. Abu Talha suatu kali sholat di sebuah kebun korma. Ketika menampak seekor burung indah yang melintasi, menyebabkannya salah hitung jumlah sujud yang telah dilakukannya. Untuk menghukum diri badannya dari kelalaian itu, ia berikan kebun kormanya kepada orang lain. Begitu amalannya. Nah, gimana ngamalin Sirul Asrar orang zaman sekarang? Bingung kan dong ya? Tapi ini kan pemahaman arti kata meyakini bahwa Allah itu betul-betul kontrol kita kan? Iya kan? Wali-wali seperti itu tahu sifat indrawi mereka cenderung untuk tersesat. Oleh karena itu mereka mengawasi dengan ketat. Jadi amalan wali itu dia mengontrol indrawi dirinya. Kakinya, tangannya, matanya, pendengarannya. Kita kan gak pernah mau ngontrol ini. Ini kan merasa punya kita. Oleh karena itu mereka mengawasi dengan ketat. Dan kemudian kalau salah menghukumnya. Untuk setiap kesalahan yang dilakukannya. Jika seseorang mendapati dirinya bebal dan menolak dalam hal ini, dalam sikap cermat dan disiplin diri, ia mesti selalu bersama-sama dengan seorang yang cakap dalam praktek-praktek seperti itu, agar ia tertulari entusiasme sang ahli tersebut. Karena itu perlunya guru, mursyid begitu. Seorang wali bisa berkata begini, "Idza kunta mitaradidan fi dabtil nafsi fa innani anjaru ila Muhammad bin Wasi wa mujarradun najaru ilaihi sayusali syaqafi alal aqoli limudati asbu'an." Jika saya ogah-ogahan dalam melakukan disiplin diri,
Saya menatap Muhammad bin Wasi dan memandangnya saja sudah akan menyalakan kembali semangat saya paling tidak untuk seminggu. Baru melihat wali. Nah, jika seorang tidak bisa menemukan teladan sikap cermat seperti itu di sekitar antum, maka baik baginya untuk mempelajari kehidupan para wali. Sejarahnya, manakibnya. Jangan dulu ke Nabi. Berat bro. Karena wali itu kan tidak masuk. Karena dia itu kontrol dirinya lebih tinggi. Ia juga mesti mendorong jiwanya. Wahai jiwaku, kau anggap dirimu cerdas dan marah jika disebut tolol. Lalu sebetulnya kau ini apa? Kau persiapkan pakaianmu untuk menutupi dirimu dari gigitan musim dingin. Tapi tidak kupersiapkan diri untuk akhiratmu. Bukankah ini sama dengan keadaanmu seperti seorang yang di tengah musim dingin berkata begini, lan artadian malabisa dafiyatan walakinani atiku namatilati alati tamini minal bardi wa nasiya annahu fi nafsil waqti alladhi khalaqa fil bardu bainallahu al basyara kaifa yasna unnal malabisha alati takhin minha wajawadahum bil mawadili jimati litkati malabisi. Saya tak akan mengenakan pakaian hangat, tetapi percaya pada rahmat Allah untuk melindungi saya dari dingin. Ia lupa bahwa bersamaan dengan penciptaan dingin, Allah menunjuki manusia cara membuat pakaian. Nggak boleh lupa Johir untuk melindungi diri darinya dan menyediakan bahan-bahan untuk pakaian itu. Betul kan? Karena nggak mungkin orang mendalami torekot ruhani tanpa syariat. Betul kan? Ingatlah juga wahai diri bahwa hukumanmu di akhirat bukan karena Allah marah. Allah itu tidak pemarah. Allah itu tidak dendam. Allah bukan Allah marah pada ketidaktaatanmu, bukan. Dan jangan berpikir bagaimana mungkin dosa saya mengganggu Allah. Nafsumu sendirilah yang akan menyalakan kobaran neraka dalam diri kamu. Seumpama at-ta'lamu gairu siyi alladhi yaquluhul insanu yusabibul marada fil jismihi laisali anal tabiba kan munjai yan minuli mukalafatil nasihatahu. Makanan tidak sehat yang dimakan seseorang menimbulkan penyakit pada tubuh orang itu, bukan karena dokter jengkel kepadanya karena melanggar nasihat-nasihatnya kan. Celakalah kau wahai diri karena cintamu yang berlian kepada dunia. Jika kau tidak percaya pada surga dan neraka, fakaifa tuminu bil mauta alladhi syayadhabuanka kullu maladati dunya wa yusubikuka bil faraki bi qadri tu'ala kukutuka bitilka maladatati dunya wa yati. Bagaimana mungkin kau percaya pada mati yang akan merenggut semua kenikmatan duniawi dirimu yang menyebabkan kau menderita oleh perpisahan itu sebanding dengan keterikatanmu pada kenikmatan duniawi itu. Kenapa kau ciptakan setelah dunia? Dicipta setelah dunia jika semuanya dari timur sampai barat adalah milikmu dan menyembahmu. Toh dalam waktu singkat semuanya itu akan menjelma menjadi debu bersama dirimu. Dan pemusnahan akan menghapuskan namamu sebagaimana raja-raja sebelummu. Tetapi sekarang mengingat bahwa kau hanyalah memiliki sebagian kecil dari dunia ini, dan itu pun bagian yang kotor daripadanya, akankah kau begitu gila untuk menukar kebahagiaan abadi dengan permata yang mahal? Dengan sebuah gelas pecah yang terbuat dari lempung dan menjadikan dirimu bahan tertawaan orang-orang di sekitarmu. Itulah dasar melihat Allah secara konsep sirun asron. Andung hanya farewell aja, sedikit andung tambahkan, pusing-pusing deh.
Andong menanamkan itikad bahwa Allah melihat kita, mengontrol kita. Duduk ya. Jadi yang paling penting kita dapatkan dari tadi, sirul asal tadi, di awal pertama apa kira-kira? Tolong awasi indrawi antum, atribut antum yang sering berkhianat. Kan itu intinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan, melihat Allah itu bisa dilakukan dengan dua macam.